Oke, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fauji MRK di channel Auto Pelabuhan. Nah, teman-teman semuanya, ini pas tank jam 12 ya. Oke, hari ini kita akan ngebahas pesanan Om siapa namanya ya? Om Heri ya, kalau nggak salah dari Makassar. Akan kita bahas Vios Limo Gen 3 2015. Warnanya sama seperti yang kita kirim ke Gorontalo kemarin, warna mocha ya. Paket upgrade-nya hampir sama juga, 120 juta rupiah. Dan nanti juga ini akan kita review juga. Ini paket harian, paket elegan aja, jadi nggak banyak part yang kita pasang, hanya yang penting fungsi bukan beauty. Ini pesanan Pak Taim, Pak Haji Taim. Beliau orang ini dekat Palmerah, rumahnya di belakang Polsek Palmerah sini. Hanya beliau, sebenarnya kalau beliau sih sudah ada 3 mobil, beli satu lagi buat koleksi katanya. Karena beliau belum punya mobil sedan, akhirnya beliau beli mobil sedan yang Vios aja, sesuai fungsionalnya. Dan ini memang kalau mobil sedan memang beda kenikmatan dan kenyamanannya. Kan beliau kan banyaknya mobilnya mobil Jeep tuh. Jadi beliau pengen ngerasin mobil sedan yang harga di bawah 100 juta rupiah, tapi tahunnya tahun muda 2015. Warna putih tuh, warna putih tidak cakep banget. Oke, sekarang kita langsung ke temanya. Kita bahas nih unitnya nih. Ini kita kirim sore ini sih, ya. Kita kirim sore ini, makanya kita bahas aja sekarang. Karena orang ekspedisinya janjian dengan kita itu jam 3-an. Makanya nanti takut nggak keburu, karena masih ada beberapa YouTuber yang akan mengambil video mobil ini, termasuk kameramen ini nih. Nama YouTube-nya apa? Autolimo. Oke, enaknya kita ambil gambarnya di sana ya, atau di sana aja lah ya, biar lebih lega luas. Oke, kita lanjut. Oke guys, kita langsung ke tema saja, kita bahas saja langsung Vios Limo Gen 3 2015. Paket update-nya di sini habisnya 120 juta rupiah. Harganya nggak pernah kita umpet-umpetin atau kita tutupin ya. Jadi kalau misalkan paket penjualan itu, jadi teman-teman itu gampang dan mudah untuk membandingkan harga. Misalkan teman-teman punya budget di 150 juta rupiah, yang sisanya dari beli mobil itu misalkan buat jalan-jalan atau buat makan-makan atau buat ngumpul-ngumpul keluarga. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya punya budget 150 juta rupiah, 30 jutanya itu masih bisa buat jalan-jalan, buat menikmati mobil yang sudah dipinang. Oke ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman itu gampang. Misalkan nih di marketplace atau di tempat iklan-iklan mobil itu, jadi teman-teman itu mudah untuk meng-cross check dan membanding-bandingkan harga dan tahun mobil dan kualitas mobil dan bentuk-bentuk mobilnya. Jadi makanya langsung saya sebutin aja harganya supaya teman-teman itu gampang dan mudah mencari mobil yang sesuai yang diidam-idamkan oleh teman-teman semuanya. Oke teman-teman, Makassar kita kirim pakai ekspedisi kapal laut. Ini mobil kemarin sudah dipoles, sudah bersih. Hanya tadi malam sama tadi pagi kita tes ulang, kita hajar di tol jalan yang keriting, makanya banyak debu tuh ya, karena hari ini berhubung hari Sabtu. Jadi sebagian orang yang di bagian bengkel masuknya setengah hari sampai jam 12 tadi, karena banyak pengerjaan proyek yang lagi digarap, di servis, di tune up ataupun di finishing, maka ini nggak sempat kita cuci lagi. Tapi demi teman-teman subscriber di channel Palapan tidak pernah ketinggalan, saya selalu memposting supaya teman-teman bisa membandingkan modifikasinya, budgetnya, dan tahun mobilnya dan warna mobilnya. Ya teman-teman, ini dia pakai 100 rupiah. Di bagian depannya di sini kita pasang dengan body kit Yaris Hiker ya, sama bagaimana yang mobil yang kita kirim ke Gorontalo kemarin, hanya ada sedikit part memang yang berbeda. Terkadang memang budgetnya sama, tetapi partnya kayak mobil yang kita kirim ke Balikpapan kemarin ya, yang perbatasan Malaysia itu sama. Hanya kan ada apa nama kayak seperti TV headrest monitor, seperti atapnya di cutting stiker setengah body. Tapi kalau misalkan ini kan kita lebih menambahnya kayak ke part-part nih, aerodinamikanya nih, aerodinamika airflow-nya ya kan kita tambahkan ke bagian sini. Nah, kita balik lagi, body kitnya Yaris Hiker, ada fog lamp kita pasang yang Fuji, cincinnya di sini kita kasih dengan warna merah. Kalau yang kemarin kan ada yang warna LED, ada juga yang warna biru, dan di sini kita kasih DRL juga, cover plat nomor, dan di sini lampunya berbeda. Kalau kemarin kalau nggak salah kita pasangnya model Audi atau Mustang, kalau ini kita kasih dengan model BMW. Ya, oke, ke bagian samping kita lanjut. Panas.
Nah, di sini kita kasih airflow di bagian kap mesinnya. Ini kita tempel, dan ini nggak kita cat ya. Ini murni warna masih originalnya. Ini warna hitamnya ini masih ada mutiara-mutiara aja, cakep banget. Jadi kalau misalnya kita cat dengan warna mocha, ada satu mobil yang pernah kita bikin warna merah candy, tapi di sini kita cat dengan warna merah candy lagi. Jadi nggak kelihatan gitu. Jadi permainan warnanya itu nggak kelihatan, kayak seperti tidak ada penambahan airflow ya. Kelihatan data-data. Tapi kalau misalkan gini kita perpadukan ke warna hitam, jadi itu kelihatan bahwa di sini ada airflow ya, seperti mobil-mobil sport pada umumnya ya. 3 titik di bagian samping, di bagian tengah, dan juga di bagian samping ada sebelah kiri juga. Kaca film juga udah kita pasang, wiper kita ganti, dan di sini spion retract ya. Karena kalau misalkan Vios Limo ataupun Vios E itu spionnya itu masih manual, masih model puter ataupun masih model ya dipatahkan juga masih model manual, dan untuk mengatur mirrornya juga itu masih model manual secara kabel yang ada di bagian dalamnya. Ada acara kawinan. Oke, dan di sini kita kasih juga airflow di bagian sampingnya seperti ala-ala Civic Turbo yang Type R. Oke, dan peleknya di sini kita kasih ring 16, dia model two-tone warna hitam dan warna chrome untuk di bagian luarnya. Bannya kita kasih dengan ban yang baru. Memang kebanyakan rata-rata kita kasih dengan pelek yang bekas ya. Karena pelek bekas ya oke lah kalau misalkan kualitasnya masih bagus seperti ini, daripada teman-teman memilih dengan pelek yang baru. Jadi budget setengahnya masih bisa diperuntukkan untuk part-part di bagian lain ya. Kaca film dan juga talang air kita pasangkan. Handle-nya di sini satu warna dengan warna body, warna mocha. Dan kemudian body kit di bagian samping di sini kita berikan kombinasi bagaimana yang ada di bagian belakang, pakai drive 68 di bagian aerodinamikanya kita cat. Nah, oke. Peleknya udah rata ya, kita kasih supaya lincah. Ada strip view juga. Kalau 2015 dia sudah ada DL vloggernya, kita tambahkan lagi dengan kaca film agar ke bagian dalam kabin itu dia lebih random dan dingin. Nah, spoilernya di sini kita kasih dengan TRD Sportivo ya. Karena kalau misalkan TRD Sportivo ini masih oke lah, dia nggak beda-beda ujungan ductile karena dia nggak begitu tinggi. Cuma kalau misalkan Civic Turbo, yang punya Civic Turbo yang satu lagi, dia Civic Turbo itu ada 2 macam. Ada yang tingginya 1 tangan, tapi ada juga yang model 2 tangan. Kalau misalkan 2 tangan memang diperuntukkan memang benar-benar untuk mobil konsep, kalau nggak untuk mobil balap atau mobil untuk drifting ya. Dan stop lampnya juga di sini sudah kita custom dengan ala-ala mobil Mustang. Dudukan plat nomor kita tambahkan dengan kamera mundur, dan body kitnya di sini teman-teman kita pasang dengan drive 68. Banyak banget yang pemesanan drive 68. Karena orang rata-rata kenapa minta dipasangkan dengan drive 68? Drive 68 ini dia sudah ada dudukan knalpot. Rata-rata orang kalau misalkan punya mobil itu pasti punya rasa mobil itu tampil beda dan berbeda dengan mobil yang misalkan dibeli baru pada umumnya, knalpot masih standar, dia masih satu. Dia itu pengen terkesan kayak seperti mobil yang dibeli dengan harga 1 miliar. 1 miliar atau 1,6 miliar. Itu kalau misalkan harga mobil sudah miliaran, rata-rata itu pasti knalpotnya 2, walaupun racing kah atau misalkan adem kah. Nah, mereka itu para customer rata-rata terinspirasi dengan mobil-mobil yang harga miliaran. Nah, kalau misalnya kita pasang dengan body kitnya yang lebih landai, atau misalkan TRD Sportivo ataupun misalkan TRD Malaysia, dia memang tidak ada dudukan knalpotnya. Artinya dia cuma model datar doang. Kalau misalkan pun kita bentuk di sini knalpotnya, dia itu agak kurang bagus. Jadi ada bekas kelihatan coak-coakan. Tapi kalau ini memang benar-benar murni, dia sudah ada tempat dudukan knalpotnya. Jadi sehingga kalau misalnya kita lihat dari samping, dari kanan ataupun dari belakang, memang indah. Indah, udah kayak di pergunungan aja indah. Ya memang buktinya memang cakep. Ya memang kalau misalnya kita main konsep dengan body kit yang datar, dia kurang bagus pakai knalpot yang double muffler. Ya oke teman-teman, ada DRL-nya juga ya. Sekarang kita bahas aja langsung tuh di bagian dalamnya, karena kameramannya kasihan kepanasan. Oke, kita ke bagian dalamnya. Here we go. Nah teman-teman, oke, di bagian dalamnya bagus, perfect, dan terlihatnya memang dia memang banget. Artinya apa? Dengan warna yang kita berikan, kita konsepin silver grey ini, memang mobil itu di bagian dalamnya pastinya terkesannya lebih mewah, cerah, bersih, tentunya juga lebih kelihatan compact ya. Joknya di sini kita kasih dengan silver grey, dan memang di sini untuk di bagian benangnya juga sama ya, yang pernah kita jahit di jok yang sebelum-sebelumnya kita berikan dengan warna ya silver grey juga, dan kita bentuk nih kanan dan kiri. Jadi kalau misalnya kita duduk itu tuh kayak ngeplak banget kita tuh. Sandaran kaki, paha kita juga ada, karena di sini kan ada busanya tuh. Jadi enak banget kiri dan kanan, dan dia itu langsung ketahan kita tuh kanan dan kiri tuh. Jadi joknya itu nggak model tidak model rata aja kita bikin, tapi juga kita tambah kalau misalkan dia agak sedikit berkurang, usah di bagian samping kita tambah, jadi sehingga dia benar-benar
ada penahannya untuk di bagian samping. Di kecepatan tinggi, walaupun kita nanti pas lagi di tikungan, lagi di tol, walaupun kita belok, kita itu tetap ada tahanan, jadi kita tidak teroyak kanan dan kiri ya. Di sini kita kasih bendera warna biru, warna putih, dan warna merah. Sampai ke bagian headrestnya juga sama. Di sini kita custom dan kita berikan kombinasi dua warna, silver grey dan warna hitam. Plafon juga sama, di sini kita berikan jahitan di bagian samping, dan ini agak lebih bagus daripada sebelumnya. Memang kalau yang sebelumnya dia, kalau misalnya kita tutup dari sini karena terlalu tebal kali ya bahannya kita pasang untuk di bagian sun visor-nya dan juga plafon, kadang-kadang dia suka ngampleh gini. Tapi ini dia sudah rapet tuh, ya kan? Rapet bagaimana seperti keluaran dari barunya. Jadi tidak merubah, hanya merubahkan warna dan kita tambahkan bahan lagi, dan kita berikan jahitan di bagian plafon atas nih. Jadi itu semuanya dijamin, walaupun mobilnya dijemur lama, insya Allah nggak akan gelembung. Kan biasanya itu yang banyak komplain. Jadi sebelum kita melakukan perubahan, memang saya akuin, memang kalau misalkan lama terjemur sampai 1 minggu, itu biasanya tuh di bagian ujung pilar belakang itu memang dia suka ngegelembung. Tapi kalau misalkan sekarang dari netizen atau dari customer sebelumnya banyak memberikan masukan kepada kami, dan kami ucapkan terima kasih banyak atas masukannya. Dan sekarang kita jahit tuh di bagian samping-sampingnya, dan benar-benar kita berikan pressure ya, jadi sehingga dia kuat. Dan pilarnya juga sama, di sini kita custom, kita berikan warna senada, warna yang terang, dan di sini kita kasih dengan panel wood double ini, kita pasang dengan yang 10 in. Pastinya sudah Android dong, sudah hampir 2024, kemana saja masih pakai yang deckless. Harganya nggak beda jauh, tapi fiturnya masih ketinggalan jauh ya. Kisi-kisi AC, speedometer, dan kedua armrest dan yang ada di bagian belakang juga sudah kita pasangkan dengan warna kayu panel wood. Konsol box juga di sini kita pasangkan. Kain persneling sudah kita jahit, karpet dasar. Oke, setirnya kita pasang dengan setir Vios TRD Sportivo, dan dia sudah ada tombolnya. Kalau misalkan yang kemarin itu memang kalau 2015 warna merah, memang dia ada penambahan harga di 2.500.000. Tapi kalau misalkan warna mocha, dia masih tetap harga standar 82,5 ya. Di luar itu semuanya biaya upgrade sampai di angka 120 juta rupiah. Oke, kita keluar lagi. Nah, penuh berkah ya kalau misalnya kita review siang-siang. Jadi penuh dengan perjuangan dan tantangan. Makanya untuk teman-teman jangan lupa di subscribe, dan subscribe, ditekan tanda loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan video-video terupdate dari kami Auto Dapalapan. Nah teman-teman, unit ini kita kirim siang, mana jam, biasanya pakai jam, kayaknya pakai jam. Sore ini jam 3 langsung diambil ekspedisi, dibawa ke Tanjung Priuk dan langsung dikirim ke Makassar. Nah, itu kurang lebih kalau ke Makassar biasanya perjalanan kalau nggak 3 hari 4 hari. Kalau misalkan ada keterlambatan kapal, banyak berhenti di pelabuhan lain, ya minimal sampai 6 sampai 7 hari ya. Dan bagi teman-teman yang ingin pesan, bisa banget teman-teman tinggal telepon saja langsung. Nomor telepon saya tulis di bagian deskripsi. Terus cara pemesanannya, masukkan DP itu 5 juta rupiah sama kirimkan foto KTP. Kita buatkan SPK dulu, surat pemilik pemesan kendaraan, nanti baru kita pilihkan unitnya. Unitnya sekarang banyak yang datang, jadi kalau misalkan teman-teman mau order langsung saja, karena sekarang untuk 2016-nya banyak yang KM-nya low, kan kebanyakan pengen teman-teman tuh banyak yang terobsesi dengan kilometer rendah. Kalau misalkan di Bluebird sih sama aja, mau kilometer 200, 400. Mobil saya aja nih kilometernya udah 330. Masih tetap saya pakai, enak aja, mesinnya halus karena memang kita rawatannya rutin. Kalau misalkan untuk mobil kendaraan seperti gini dia nggak aneh-aneh teman, yang penting alat ya. Nah, jadi oli itu jangan diganti oli mesin doang. Dia ada oli mesin, ada oli gardan, ya kan? Oli gardan, dan juga ada oli yang di bagian kompresor AC. Jadi kalau teman-teman tuh AC-nya kalau ini tuh harus digurah kompresornya, itu ada olinya juga. Teman-teman ganti, jangan hanya ke oli mesin saja yang fokus. Kalau di Bluebird ya kalau misalnya untuk mesin semuanya jaminan lah. Hanya kalau misalkan teman-teman sudah pakai 1,5 tahun, ya paling teman-teman hanya keluarin kocek sedikit hanya untuk di bagian kaki-kaki. Tapi tenanglah, kalau misalkan untuk mobil Jepang teman-teman itu nggak habis biaya yang besar. Paling kalau misalnya untuk shock paling 1,5 juta itu sudah sama pasang, sudah top, sudah senyap lagi bagian kaki-kakinya. Kalau Jepang, kalau mobil Toyota Jepang nggak usah khawatir, mesinnya itu pasti bagus. Oke, ya mungkin itu cara pemesanannya. Masukkan DP, foto KTP, nanti unit kita pilihkan, teman-teman bayar biaya upgrade. Setelah upgrade baru dilunasin seperti gini, unitnya langsung kita kirim ke alamat teman-teman masing-masing. Dan teman-teman nggak usah khawatir, semuanya sampai, karena yang kita kerjasama ini dengan ekspedisi sudah puluhan tahun.
dan mobilnya sudah kita kirim sampai ke Merauke, sampai ke Bali, sampai ke Papua, dan ada juga beberapa unit kita kirim yang ke perbatasan Malaysia. Mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan video-video terupdate dari kami Auto 88. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari kami Auto 88. Mantap, ciao, jos. Spend a day looking blank out the window, all looks great in my tank. I'm stuck in limbo.